Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah mempergilirkan siang dan malam sehingga hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan, tahun berganti dengan tahun, dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melakukan muhasabah diri, melakukan evaluasi supaya hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin, dan tentunya hari esok bisa lebih baik daripada hari ini. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pergantian hari, pergantian bulan, dan pergantian tahun itu adalah satu sunnatullah, ketetapannya Allah yang tidak akan mungkin bisa dihindari oleh manusia. Dalam Al-Quran pada surah Yunus ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan menjadikan bulan bercahaya, dan Allah menetapkan manazil, tempat orbitnya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian wahai manusia mengetahui jumlah tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan itu semua kecuali dengan kebenaran. Dia merinci ayat-ayatnya bagi kaum yang mengetahuinya. Jadi di dalam ayat tadi Allah mengisyaratkan adanya dua perhitungan waktu. Ada yang didasarkan kepada matahari dan ada yang didasarkan kepada bulan. Yang didasarkan kepada matahari dikenal dengan nama tahun Syamsiyah, dan yang didasarkan kepada bulan disebut dengan tahun Qamariyah. Kalau tahun Hijriyah itu dasarnya adalah peredaran bulan, sebut dengan atau tahun Qamariyah. Tapi kalau tahun Masehi, itu dasarnya adalah matahari, tahun Syamsiyah. Dan dua-duanya diakui. Ya, dua-duanya diisyaratkan di dalam ayat tadi. Nah, sekali lagi itu semua sudah sunnatullah, tidak mungkin kita hindari. Tapi yang terpenting adalah bagaimana supaya kita mampu menjadikan pergantian waktu itu
sebagai satu momentum untuk melakukan evaluasi diri. Ada banyak hal yang mesti kita evaluasi pada diri kita. Di antaranya yang pertama yaitu iman. Ini yang paling pertama dan paling utama. Mengapa iman? Karena inilah syarat mutlak keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Siapapun yang tinggalkan dunia ini tidak membawa iman yang benar, dia menyekutukan Allah, maka Allah harapkan surga baginya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa saja yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Sebaliknya sudah ada jaminannya Nabi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya tentu lahir dari keyakinan hati adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Bukan hanya untuk kepentingan di akhirat, di dunia juga. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki atau dia perempuan, tapi syaratnya wa huwa mu'min, dia harus orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan menjadikan hidupnya di dunia menjadi kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang berkualitas. Itu di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan kepadanya balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan semasa hidupnya di dunia. Maka iman ini mesti selalu kita evaluasi supaya kita bisa menjaga, memelihara, mengokohkan, bahkan meningkatkannya. Karena iman itu sifatnya fluktuatif. Ada saat di mana iman mengalami peningkatan, boleh jadi peningkatan yang sangat pesat. Tapi tidak jarang pula iman itu mengalami penurunan, bahkan penurunan yang sangat drastis. Dan itu bisa kita rasakan, Ibu ya, dalam kehidupan keseharian. Kadang ada masa di mana waktu salat belum masuk, tapi kita sudah mempersiapkan diri ya, untuk melaksanakan salat di awal waktunya. Tapi ada juga masa waktu salat sudah hampir habis, tapi kita belum beranjak meninggalkan aktivitas dunia untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada masa kita yang semangat, kita yang aktif ya, menggerakkan teman-teman untuk ikut pengajian, ikut majelis taklim. Tapi biasa juga ada masa di mana kita merasa jenuh, merasa bosan, dipanggil-panggil tapi rasa-rasanya tidak ada semangat untuk ikut pengajian. Jadi itu tanda bahwa iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Bahkan tidak sekedar bertambah dan berkurang, tapi iman itu masuk dan keluar. Kalau sekedar tambah kurang, alhamdulillah, nah, biar kurangnya jelas masih ada iman kita ini. Tapi kalau sudah masuk keluar, nah ini bahaya. Bagaimana kalau misalnya kita mengakhiri kehidupan kita di dunia, malakul maut mencabut nyawa pada saat iman itu keluar meninggalkan diri kita. Dan Nabi sampaikan di dalam hadis, tidak akan berzina seorang pezina kalau dia masih mukmin. Tidak akan mencuri seorang pencuri kalau dia masih mukmin. Tidak akan minum minuman keras seorang peminum kalau dia masih mukmin. Jadi iman itu bisa keluar meninggalkan diri kita, maka dijaga baik-baik, dirawat. Nah, caranya bagaimana? Di antaranya satu, banyak-banyak berzikir, ya. Mengapa dengan zikir? Zikirlah yang bisa menenteramkan hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah maka hati itu akan menjadi tenang. Ya. Kalau hati sudah tenang, iman juga akan terpelihara. Karena hati itu wadah tempatnya iman. Kalau hati kita gelisah, cemas, ya, maka iman yang ada di dalamnya juga akan goyah. Tapi kalau hati kita tenang, tentram, insya Allah iman akan terpelihara.
dan yang bisa menenteramkan hati kita itu adalah zikrullah. Jadi perbanyaklah zikir, baik zikir dengan hati maupun zikir dengan lisan. Ya, karena zikir itu alatnya bisa dengan hati kita mengingat Allah, kebesarannya, kekuasaannya, kasih sayangnya, dan sifat-sifatnya yang lain. Dan bisa juga dengan lisan kita menyebut kalimah-kalimah yang terpuji. Kalau yang berkaitan dengan haknya Allah, dengan membaca tasbih, tahmid, ya, tahlil, takbir, hauqalah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Zikir. Kemudian perbanyak sholawat. Banyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersalawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cucuran rahmat kepada kita semua. Nah, selain itu perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Itu minimal zikir yang kita perbanyak dalam kehidupan keseharian kita. Ibu-ibu sekalian, usahakan tidak hanya menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, pengajian untuk menambah pengetahuan, tapi juga hadirilah majelis zikir. Nah, kalau ada majelis zikir, hadiri majelis zikir itu, ya, supaya hati kita tenteram. Kalau majelis ilmu, penekanannya pada pertambahan ilmu di otak kita, di akal pikiran kita. Tapi kalau majelis zikir itu fokusnya kepada ketenangan dan ketentraman hati kita. Saya sering sampaikan di berbagai pengajian, baik pengajian ibu-ibu atau pengajian umum, ya, yang diadakan oleh pengurus masjid, supaya di setiap masjid, di setiap pengajian, kelompok pengajian, usahakan hanya majelis taklimnya saja, pengajian ilmunya saja, tapi juga majelis zikirnya, ya, supaya hati kita tenang, hati kita tentram. Nah, satu. Yang kedua, yang bisa kita lakukan untuk menjaga keimanan, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran karena satu sebab, minimal dengarkan pembacaan Al-Quran. Karena salah satu ciri orang yang mukmin, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka karenanya. Jadi usahakan banyak membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, itu artinya Allah menyapa kita. Kalau kita yang ingin menyapa Allah, doa. Jadi jika ibu-ibu ingin menyapa Allah, baca Al-Quran. Jika ibu-ibu ingin disapa oleh Allah, baca Al-Quran. Dan jika ibu-ibu ingin Allah yang menyapa kita, ya, baca Quran. Jika kita yang ingin menyapa Allah, maka dengan berdoa. Dan jika ingin berdialog dengan Allah, salatlah. Salat. Kalau kita salat, kita menyapa Allah, Allah juga menyapa kita. Terutama pada saat membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menjaga iman, yaitu dengan banyak bergaul, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Karena dengan siapa kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari, pasti ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Nabi memberikan perumpamaan, kalau ada yang berteman dengan penjual minyak wangi, penjual parfum, kan wangi-wanginya akan mengenai kita. Kalau kita berteman dengan tukang las, tentu bau-bau besi juga akan mengenai kita. Bukan berarti penjual parfum lebih baik daripada tukang las. Ini perumpamaan bahwa dengan siapa kita bergaul dalam kehidupan keseharian, tentu akan ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang baik, orang beriman, orang yang soleh,
Pada saat kita lagi kurang semangat, ada yang menyemangati kita. Pada saat kita misalnya lagi lemah, ada yang menguatkan. Pada saat kita lupa, ada yang mengingatkan kita. Itu baiknya kalau berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang yang beriman. Nah, kita lagi lupa ada pengajian, diingatkan. Kita lagi kurang semangat, disemangati lagi. Tapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang ya kurang beriman lah, kurang baik, kurang soleh, pada saat kita lemahnya dibiarkan begitu saja, mungkin ditinggalkan. Ketika kita lupa, diabaikan juga. Jadi pilihlah teman yang baik. Nabi pun diperintah oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wasbir nafsak ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah seorang diri? Tidak. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama-sama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya. Bil ghadati wal asyi, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Yuriduna wajha, dan mereka melakukan itu karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang bisa kita lakukan untuk menjaga iman, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Dan Allah yang telah memasukkan iman itu ke dalam hati, maka kepadanya lah kita meminta supaya iman itu dijaga. Banyak doa yang bisa kita baca. Ambil dari Al-Quran misalnya di awal-awal surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, janganlah Engkau menggelincirkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah iman kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau yang maha pemberi rahmat. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya. Atau doa yang diajarkan oleh ulama kita, ada satu doa yang sangat bagus diajarkan oleh ulama kita, namanya doa hifzul iman, doa penjaga iman. Dibaca antara maghrib dengan isya. Kalau bisa antara maghrib isya laksanakan dulu salat sunnah 6 rakaat, yang oleh sebagian ulama dinamai dengan salat sunnah awwabin. Setelah itu berdoa kepada Allah, Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sungguh saya titipkan imanku kepadamu ya, sepanjang hidupku, ketika matiku, dan setelah matiku. Maka pelihara titipan imanku itu ya Allah, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini yang pertama yang mesti kita evaluasi. Yang kedua, ibadah kita, ibadah. Jadi bukan hanya sekedar iman yang ada di dalam hati, tapi ibadah, perwujudan dari keimanan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah tegaskan di dalam ayat tadi, dan saya, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Ibadah itu adalah bukti ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita evaluasi pada dua sisinya. Yang pertama, kita evaluasi jumlahnya. Yang kedua, kita evaluasi mutunya, kualitasnya. Kita ambil contoh ibadah yang paling dekat dengan kehidupan keseharian kita, ibadah sholat. Jumlahnya, jangan merasa cukup hanya dengan melaksanakan salat 5 waktu. Sempurnakanlah dengan salat-salat sunnah. Sebetulnya kalau hanya ingin masuk surga, biar tidak salat sunnah, biar cuma salat 5 waktu saja. Kalau cuma mau masuk surga, ya kan pernah ada sahabat tuh datang ke Nabi, terus bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau misalnya saya cuma salat 5 waktu, tidak ada salat sunnahku ya Rasulullah, cuma salat 5 waktu. Saya cuma puasa Ramadan, tidak ada puasa sunnahku ya Rasulullah. Ya, tapi yang Allah halalkan saya halalkan. Artinya saya meyakini apa yang Allah halalkan itulah yang halal.
Dan yang Allah haramkan, ya saya haramkan. Dalam arti selain saya meyakini itu haram, saya juga menjauhinya. Apakah saya bisa masuk surga hanya dengan itu? Kata Nabi, bisa. Yang penting kamu jujur dalam perkataan. Kalau cuma mau masuk surga. Tapi kalau kita ingin lebih daripada itu, yang mana itu lebih daripada masuk surga? Ingin mendapatkan mahabbah, ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak cukup hanya dengan salat wajib, salat sunnah lah. Ya, di dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku itu terus menerus dia berusaha mendekatkan dirinya kepada saya dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya kemudian mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka begitu saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, saya jadi telinganya, alladzi yasma'u bihi, yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu, saya jadi matanya, alladzi yabsiru bihi, yang dengannya dia melihat. Ya. Wa yadahu, saya jadi tangannya, allati yabtishu biha, yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, saya jadi kakinya, yang dengannya dia melangkah. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau ada permintaannya saya kasih. Wala ini ista'adhani la'u'idhanna, kalau dia minta perlindungan kepada saya, ya saya lindungi. Itu Bu, kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, jaga juga amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah. Ya paling tidak 3 amalan sunnah. Salat sunnah ya maksud saya. Yang pertama salat sunnah rawatib, yang kedua salat witir, ya, dan yang ketiga salat duha. Ini dijaga di 3. Satu, salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Apakah sebelum salat wajib atau sesudah salat wajib? Kalau yang muakkad yang sangat ditegaskan 12 rakaat. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah, beliau berkata bahwa Nabi pernah bersabda, "Man shalla sintai asrata raka'atan fil yaumi wal laila, bunya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, dibangunkan baginya sebuah istana di dalam surga. Kita jaga ini 12 rakaat. Yang mana itu 12 rakaat? Arba'an qabla zuhri, 4 sebelum zuhur. Bisa 4 rakaat sekaligus, sekali saja salamnya. Mau dipenggal juga bisa, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat ini ba'da, bisa juga 2 rakaat kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. Lalu 2 rakaat ini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat ini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Dan yang terakhir rakaat ini qabla fajar, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Itu 12 rakaat yang muakkad. Kalau ibu ingin lebih lagi, laksanakan juga yang ghair muakkad. Tambahannya 18 rakaat, tambahannya Bu dari 12 itu. Yang mana saja tambahannya? Tadi sudah ada 2 rakaat sesudah zuhur. Bisa disempurnakan 4 rakaat. Man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'da harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, salat lagi 4 rakaat sesudah zuhur, Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Nah, terus 4 sebelum asar. Sebelum salat asar tadi 4 rakaat dulu salat sunnahnya. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4 rakaat. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian sebelum maghrib 2 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat. Sallu qabla al-maghrib raka'ataini, sallu qabla al-maghrib raka'ataini, sallu qabla al-maghrib raka'ataini liman syaa. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi yang mau. Bagi yang mau. Kalau tidak mau ya tidak usah. Terus yang berikutnya 4 tambahan sesudah maghrib. Tadi kan sudah ada 2 Bu ya. Bisa dicukupkan sampai 6 rakaat. Ya, ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Mughaffal. Kata beliau, "Ra'aitu habibi sallallahu alaihi wasallam." Saya melihat kekasihku Rasulullah yusalli 6 rakaat ba'dal maghrib. Beliau salat 6 rakaat setelah maghrib. Summa yaqul, setelah itu beliau berkata, "Man shalla 6 rakaatin ba'dal maghrib." Barang siapa yang salat 6 rakaat sesudah maghrib, ghufirat khatayahu, diampuni dosa-dosanya.
walau kanat misla subadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Terus yang berikutnya 2 sebelum Isya antara azan dengan iqamah, dan yang terakhir 4 tambahan sesudah Isya. Kan tadi sudah ada 2, dicukupkan jadi 6. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau sudah selesai salat Isya tidak langsung masuk ke ruangannya Aisyah sampai beliau salat dulu 4 rakaat atau 6 rakaat baru masuk ke ruangannya Aisyah radhiyallahu anha. Ibu kalau mau mencontoh Aisyah, tanya dulu suaminya kalau masuk kamar, sudah ke salat sunnah Pak? Nah, kalau belum jangan dulu masuk kamar. Jadi kata ibu-ibu, susah karena bapaknya lebih duluan di dalam. Kalau sebelum maghrib, sebelum subuh tidak ada tambahannya. Sebelum subuh itu cuma 2 saja. Sebelum subuh cuma 2 rakaat. Dan ini salat sunnah rawatib yang paling ditegaskan. Rak'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi dijaga baik-baik 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan kalau misalnya suatu waktu ada yang terlambat bangun sehingga tidak sempat melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, dia boleh mengqadanya, boleh menggantinya setelah salat subuh, diganti. Tapi jangan juga tiap hari diqada. Masa tiap hari terlambat terus bangunnya? Sekali-sekali qadanya. Jangan tiap hari. Nah, selain kita evaluasi jumlahnya, kualitasnya juga. Kualitasnya. Awalnya, mohon maaf, awalnya kita sholat ya asal terlaksana saja kewajiban. Yang penting tidak berdosa mah. Ibu ya, awalnya begitu. Tapi masa begitu-begitu terus? Kita tingkatkanlah. Ya, kita jadikan sholat itu sebagai satu kebutuhan. Contoh, makan dan minum kan kebutuhan. Biar kita tidak disuruh kalau lapar cari sendiri makanan. Biar kita tidak disuruh kalau haus cari sendiri minuman, karena sudah jadi kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan fisik. Nah, kita ini manusia bukan sekadar fisik, ada rohani kita. Dan masing-masing ada kebutuhannya. Jadi kalau fisik kebutuhannya dipenuhi, rohani juga mestinya kebutuhannya dipenuhi. Maka jadikanlah salat itu sebagai satu kebutuhan rohani kita, di mana kita merasa gelisah kalau belum melaksanakan salat. Nanti tenang itu rohani kalau sudah melaksanakan salat. Dan pada puncaknya kita rasakan salat sebagai satu kenikmatan. Wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Dijadikan kesejukan pandangan saya di dalam salat. Kita merasa paling tentram jiwa, paling tenang apabila kita berada di dalam salat. Nah, baru 2 Bu ya yang saya sampaikan ini, hal-hal apa yang mesti kita evaluasi di akhir tahun ini supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Bahkan tidak perlu menunggu tahun depan, ke depannya, hari-hari depannya kita bisa lebih baik lagi. Insyaallah hal-hal yang lain yang bisa kita evaluasi, mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lain saya jelaskan itu. Saya kira itu untuk hari ini. Keterbatasan waktu kita, saya ingin memberikan waktu juga untuk ibu-ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Biasa banyak yang bertanya, ada yang ingin didiskusikan, ditambahkan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, saya persilakan kepada ibu-ibu sekalian. Langsung ibu ya, langsung ya, langsung kok siapa yang mau bertanya. Demikian untuk sementara, wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.